Kisah nikah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. والثاني نكاح يوسف عليه السلام زليخا بعد ملك مصر ويسمى عزيزا. Dan pernikahan yang kedua adalah pernikahan Nabi Yusuf alaihi salam dengan Zulaikha setelah meninggalnya seorang raja Mesir, suami Zulaikha, yang bernama Aziz. وزليخا صارت فقيرة عجوزا عمياء ومع ذلك محبة يوسف وعشقه يزداد في قلبها كل يوم. Dan sepeninggal raja sang permaisuri, Zulaikha menjadi seorang wanita tua yang fakir dan buta matanya. Walaupun demikian, cinta dan kerinduannya kepada Nabi Yusuf kian hari kian bertambah. فلما عيل صبرها واشتد أمرها وهي تعبد الوثن إلى ذلك اليوم رفعت وثنها وضربت به على الأرض وتبرأت منه وآمنت بالله الحي القيوم. Ketika kesabaran Zulaikha dirasa mencapai batas, serta kondisi cintanya semakin tak terkendali, sampai hari itu ia masih menyembah berhala. Ia bangkit dan mencaci maki berhala yang tidak sanggup menolong keresahannya. Sampai berhala itu ia lempar-lemparkan ke lantai hingga hancur berantakan. Kemudian ia keluar dari menyembah berhala dan beriman kepada Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. وَنَجَتْ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِمُنَاجَاتٍ كَثِيرَةٍ وَقَالَتْ. Kemudian Zulaikha bermunajat mendekatkan diri kepada Allah. Saat itu bertepatan dengan malam Jumat, ia munajat yang cukup lama seraya berkata, إلهي لم يبق لا مال ولا جمال وصرت عجوزا حقيرة ذليلة فقيرة وابتليتنا بحب يوسف عليه السلام وعشقه فإن أوصلتني إليه وإلا فارجع حبه عني حتى أكون كفافا لا علا ولا لا. Wahai Tuhanku, aku sudah tak memiliki lagi harta dan kecantikan. Aku sudah berubah menjadi seorang wanita tua dan hina, menjadi fakir yang nista. Engkau uji aku dengan rasa cinta terhadap Nabi Yusuf dan selalu merindukannya. Maka pertemukanlah aku dengan dia atau hilangkan rasa cinta serta kerinduan ini dari diriku. Sehingga aku tidak terbelenggu karenanya, aku bisa menjadi bebas, tidak ada lagi yang meresahkan diriku, dan tidak ada sesuatu menjadi kesulitan karena aku. فسمعت الملائكة صوتها فناجت إلهنا وسيدنا إن زليخا جاءت إلى حضرتك تدعوك بإيمانها وإخلاصها فأجابهم الله تعالى يا ملائكتي قد حان وقت نجاتها وخلاصها. Kemudian malaikat mendengar ratapan Zulaikha itu, dan malaikat pun ikut bermunajat, wahai Tuhan kami dan Tuhan baginda Nabi kami, sesungguhnya Zulaikha menjumpaimu, serta mengakui keimanannya, serta ketulusannya di pangkuanmu. Maka Allah menjawab munajat para malaikat, hai malaikatku, telah nyata saat munajat Zulaikha ketulusannya untuk dikabulkan. فكان يوسف عليه السلام يمر عليها فمر يوم من الأيام مع حشمه إذ خرجت زليخا. Di sisi lain, suatu saat Nabi Yusuf lewat depan rumah Zulaikha diiringi para ajudannya. Tiba-tiba Zulaikha keluar dari rumah. فلما قرب منها نادت بأعلى صوتها سبحان من جعل العبيد برحمته ملوكا فوقف يوسف عليه السلام. Saat itu iring-iringan Nabi Yusuf mendekati Zulaikha. Tiba-tiba Zulaikha menjerit sekeras-kerasnya seraya berkata, Maha suci Allah yang menjadikan budak berubah menjadi raja. Karena kasih sayangnya Nabi Yusuf pun terhenti sejenak dan وقال من أنت قالت أنا التي اشتريتك بالجواهر واللآل والذهب والفضة والمسك والكافور أنا التي لم أشبع بطني من الطعام منذ عشقتك ولا نمت ليلة كلها منذ رأيتك. Nabi Yusuf bertanya, siapa kamu? Lalu Zulaikha menjawab, aku adalah orang yang membelimu saat menjadi budak dengan permata, perhiasan, emas, perak, misik dan dengan kafur. Aku adalah orang yang tidak pernah merasa kenyang dengan makanan. Semenjak merasakan rindu kepadamu, aku tidak pernah tidur dengan nyenyak semenjak aku melihatmu. فقال يوسف عليه السلام لعلك زليخا فقالت بلى يا يوسف فقال أين مالك وجمالك وخزائنك فقالت أغار عشقك عليها كلها. Nabi Yusuf berkata lagi, mungkin kamu yang bernama Zulaikha. Zulaikha menjawab, betul hai Yusuf. Yusuf berkata lagi, di mana hartamu, kecantikanmu dan juga kekayaanmu? Zulaikha menjawab, rasa cintaku kepadamu telah melenyapkan semuanya. فقال يوسف عليه السلام كيف عشقك قالت كما كان بل يزداد في كل وقت وأوان. Nabi Yusuf berkata lagi, bagaimana rasa cintamu itu sampai menjadikanmu begini? Dan Zulaikha menjawab, setiap berganti hari cintaku semakin bertambah, bahkan setiap saat dan waktu. نكتة كذلك حال المؤمن إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيقولان له أين مالك فيقول ذهب به الخصماء فيقولان أين ضياعك وبساتينك فيقول ذهب بها الخصماء
فيقولان أين دورك وبيوتك فيقول ذهب بها البنات والأبناء فيقولان كيف معرفتك بالله تعالى فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. Faedah. Begitu pula kondisi seorang mukmin ketika ia masuk alam kubur, datanglah dua malaikat dan bertanya, "Dua malaikat, di mana hartamu?" Mukmin, "Habis dibawa musuh-musuhku." Dua malaikat, "Di mana ladang dan kebunmu?" Mukmin, "Juga habis dibawa musuh." Dua malaikat, "Di mana rumah dan tempat tinggalmu?" Mukmin, "Habis digunakan anak-anakku." Dua malaikat, "Bagaimana kamu bisa makrifat dan mengenal Allah?" Mukmin, "Allah itu Tuhanku, Islam agamaku dan Nabi Muhammad adalah nabiku." فقال لها يوسف عليه السلام: "ما تريدين يا زليخة؟" فقالت: "ثلاثة أشياء أريد الجمال والمال والوصال فقصد أن يمر." Kemudian Nabi Yusuf bertanya kepada Zulaikho, "Nabi Yusuf, sekarang apa yang kamu inginkan Zulaikho?" Zulziko, "Aku inginkan 3 hal, 1 kecantikan, 2 kekayaan dan 3 bersetubuh denganmu." Mendengar jawaban Zulaikho seperti itu, Nabi Yusuf terdiam, mikir-mikir. Ia mengambil ancang-ancang untuk pergi, karena dalam benaknya daripada menikahi nenek-nenek begini, aku lebih baik tinggalkan saja dia. فأوحى الله تعالى إليه: "يا يوسف قلت لزليخة ما تريدين فلم تجبها ما أرادت فعلا بأن الله تعالى زوج زليخة بك وخطب بنفسه وأشهد ملائكته ونثر الحور العين النثار." Saat Nabi Yusuf terdiam itu, Allah memberi wahyu kepada Yusuf, "Hai Yusuf, kalau kamu berkata kepada Zulaikho, menanyakan apa keinginannya, tetapi kamu tidak mau memenuhi keinginannya, mengapa? Ketahuilah hai Yusuf, bahwa sesungguhnya Allah menikahkan Zulaikho kepadamu dan oleh Allah sendiri yang melamarnya. Allah juga menyaksikan kepada malaikatnya." Para bidadari sorga pun tersenyum sambil menabur-naburkan bunga yang harum dan wangi. فقال يوسف عليه السلام: "يا جبريل ليس لزليخة مال ولا جمال ولا شباب." Nabi Yusuf berbisik kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, Zulaikho kan sudah tidak punya harta kekayaan, tidak cantik dan tidak muda lagi. Dia sudah menjadi wanita tua, sudah peot." Jibril. Rupanya Nabi Yusuf tetap tidak mau menikahi wanita tua. فقال جبريل عليه السلام: "يقول لك الله تعالى إن لم يكن لها مال ولا جمال فليا قوة وجلال ونوال وقدرة وفعال." Maka Jibril menjawab, Allah berkata kepadamu Yusuf, apabila Zulaikho tidak memiliki harta dan cantik lagi, maka aku yang memiliki kekuatan, keagungan, pemberian, kekuasaan dan segala perbuatan. فوهبها الله تعالى شبابها وجمالها حتى صارت أحسن ما كانت كأنها بنت 14 سنة. Kemudian Allah memberikan karunia kepada Zulaikho. Ia berubah menjadi wanita muda belia dan cantik, aduhai. Sehingga Zulaikho menjadi bintang wanita cantik, putri dunia. Ia berubah menjadi wanita muda berusia 14 tahun. ثم ألقى الله تعالى المحبة والمودة والعشق في قلب يوسف عليه السلام. Kemudian Allah menyimpan rasa cinta, sayang dan rindu di hati Nabi Yusuf kepada Zulaikho. فصير المعشوق عاشقا والعاشق معشوقا. Maka terjadilah perubahan keadaan, berbalik 180 derajat, yang dirindukan berubah menjadi yang merindukan menjadi yang dirindukan. Asalnya Zulaikho yang jatuh cinta kepada Yusuf, berubah menjadi Yusuf yang jatuh cinta kepada Zulaikho. Maka menikahlah Yusuf sang raja dengan Zulaikho. فرجع يوسف عليه السلام إلى منزله وأراد الخلوة مع زليخة وزليخة قد شرعت في الصلاة. Singkat cerita, Zulaikho diajak Yusuf ke istana untuk hidup bersama. Saat tiba waktu malam, Nabi Yusuf ingin sekali bersama Zulaikho untuk berbulan madu, sedangkan saat itu Zulaikho masih melakukan salat. وكان يوسف عليه السلام ينتظر كثيرا وهي لا تسلم حتى فرغ صبره ونادى: "يا زليخة ألست التي قددت قميصي حين فررت منك فسلمت وأجابت أنا هي لكن ليس قلبي كما كان." Nabi Yusuf pun menanti Zulaikho selesai salat, namun sudah agak lama belum juga selesai, sehingga habis kesabaran Nabi Yusuf. Lalu ia memanggil Zulaikho, "Nabi Yusuf, Zulzikho, bukankah kamu pernah merobek bajuku ketika aku mau menghindar dari keinginanmu dulu?" Zulaikho setelah salam menjawab, "Dulu aku memang betul merobek bajumu, tetapi sekarang hatiku tidak tergil-gila lagi kepadamu seperti dulu." Hukiyah Anis Shibli rahmatullahi alaihi annahu aman fi akhiri umrihi fadakhala alaihi al-Junaid fi laylatin fara'ahu yaduru fi baiti madlamin wa huwa yaqulu syi'ran. Dihikayatkan dari Imam Shibli rahmatullahi alaihi bahwasanya beliau mengalami kebutaan, rabun mata di masa tua, akhir usianya. Suatu malam Imam Al-Junaid berkunjung kepadanya. Ketika ia masuk, terlihat Imam Shibli sedang berjalan keliling di dalam rumahnya dalam kegelapan.
sambil bersenandung syair. Ghairu muhtajin ila siraji kullu qalbin anta sakinuhu, wajhaka al-ma'muli hujjatuna yawma ta'ti an-nasu bil hujaj. La ataaha Allahu la farjan yawma ad'u minka bil faraj. Dia, Allah, tidak membutuhkan lampu penerang setiap hati. Engkaulah Allah yang menenangkannya. Kepadamu aku berserah dan aku menyampaikan alasan pada hari di mana orang-orang mendatangkan alasan, hari kiamat. Allah pasti membukakan pintu kelapangan untukku pada hari di mana aku memohon kelapangan darimu. Thumma qamat Zulaikha wa syara'at fi as-salah. فأخذ يوسف عليه السلام قميصها وجره إليه فتحرق قميصها فنزل جبريل عليه السلام فقال يا يوسف قميص بقميص فارفع العتاب بينك وبين زليخا رضي الله عنها. Kemudian Zulaikha bangkit berdiri dan meneruskan salat lagi. Nabi Yusuf pun kesal, sehingga ia menarik baju Zulaikha dan baju Zulaikha pun menjadi robek. Jibril turun dan berkata, "Hai Yusuf, merobek baju dibalas dengan merobek baju, maka janganlah kamu memojokkan dia, dan hilangkanlah cerkaan antara kamu dan Zulaikha." Hamisi Majalis Saniyah, halaman 112.